Untuk bisa menabung lebih banyak, terkadang menghemat pengeluaran kecil seperti minum kopi 25.000 per hari tidaklah cukup. Ada banyak keputusan finansial yang jika kita lakukan secara tepat akan mampu menghemat belasan, puluhan, bahkan ratusan juta setiap tahunnya. Sadar tidak sadar, ada keputusan finansial yang bisa kita katakan sebagai wealth killer atau pembunuh kekayaan bagi generasi muda saat ini yang bahkan tidak terdeteksi karena hal ini dianggap umum dalam culture kehidupan di Indonesia. Untuk itulah di video ini saya akan bahas wealth killer nomor 1 di Indonesia agar sobat investor bisa terhindar dalam mengambil keputusan finansial yang salah di masa yang akan datang. Tapi sebelum kita masuk ke video, buat kalian yang ingin mencari alternatif investasi yang 100% aman dan dijamin, tapi tetap dapat bunga yang tinggi hingga 6,75%, kalian bisa coba Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal merupakan aplikasi marketplace pertama khusus produk deposito Bank BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR by Komunal merupakan produk simpanan rasa investasi yang bisa bikin investasi kita makin maksimal. Kalian bisa simpan uang kalian dengan aman seperti simpan uang di bank, tapi kalian juga bisa dapatkan return yang tinggi layaknya investasi. Cara mendaftarnya gampang, tinggal buka App Store atau Play Store, download aplikasi dan ikuti langkah registrasinya. Jangan lupa kode referral Dodi untuk dapat cashback Rp100.000. Yuk langsung kita balik ke videonya. Bagaimana komposisi pengeluaran rata-rata di Indonesia? Nah, di sini saya ada data statistik dari Salary Explorer yang berjudul pendapatan rata-rata orang Indonesia di tahun 2023. Ternyata median atau nilai tengah dari gaji atau pendapatan di Indonesia itu berkisar sekitar 10,5 juta rupiah. Meskipun begitu, tidak tertera di sini berapa banyak orang yang diinterview dan bagaimana persebaran interviewnya baik dari kategori usia, lama bekerja maupun persebaran kotanya. Saya yakin ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang pendapatan per bulannya jauh di bawah UMR ataupun yang UMR-nya di bawah 3 juta. Tapi ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik ya, yakni pendapatan belum tersebar dengan merata. Hal ini terlihat dari rentang gaji dari orang yang disurvei pun itu juga sangat lebar, mulai dari 3 juta rupiah hingga 54 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan porsi pengeluaran dari masyarakat di Indonesia? Ini saya ambil dari data BPS yang mensurvei tentang pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia per bulannya. Pengeluaran per kapita sendiri dibedakan menjadi konsumsi makanan dan non-makanan. Apa saja yang tergolong non-makanan bisa mulai dari biaya sewa rumah, bayar tagihan listrik, beli barang-barang, biaya transportasi, asuransi, dan lain-lain. Pembagian dari komposisinya sebagai berikut. Persentase dari pengeluaran untuk makanan dan non-makanan dari masyarakat Indonesia itu bisa dibilang imbang ya, yaitu sekitar 50-50. Tapi kalau kita lihat per wilayah, hampir seluruh masyarakat di luar Pulau Jawa punya proporsi pengeluaran untuk makanan yang lebih dari 50%. Tapi kalau kita melihat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, kita bisa menemukan fakta bahwa proporsi pengeluaran untuk non-makanan itu cukup besar sekali ya, yaitu sebesar 62,25% dan makanan hanya 37,75%. Nah, kalau kita cek nominal rupiahnya di tahun 2022, rata-rata masyarakat di Jakarta menghabiskan uang untuk makanan sebesar Rp953.000 per bulannya. Dan untuk kebutuhan non-makanannya itu sebesar Rp1.572.000. Coba kita bandingkan dengan rata-rata di Indonesia. Untuk pengeluaran konsumsi di Jakarta itu tadi Rp953.000 ya, dan di Indonesia sendiri itu sekitar Rp721.000 per bulannya. Atau konsumsi makanan di Jakarta itu lebih tinggi 32% di atas rata-rata Indonesia. Tapi menariknya untuk jumlah pengeluaran non-makanan, biaya di Jakarta tadi itu sebesar Rp1.572.000 berbanding Rp828.000 per bulannya untuk rata-rata di Indonesia. Yang berarti biaya non-makanan di Jakarta itu lebih tinggi 89% dari rata-rata di Indonesia. Sayangnya meskipun mahal, masih banyak anak-anak muda di Jakarta yang masih terjebak untuk lifestyle, sehingga wajar kalau banyak dari anak-anak muda itu diberitakan sulit untuk punya tabungan. Dan kalau tidak berhati-hati, ini bisa menjadi wealth killer bagi anak-anak muda zaman sekarang. Nah, balik lagi ke survei, jika dirinci dari segi pengeluaran non-makanan, terlihat bahwa pos perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi yang terbesar. Jadi dari pos tersebut, dua komponen biaya yang terbesar, yang pertama jatuh kepada biaya kepemilikan rumah, yang termasuk di dalamnya adalah biaya sewa, kemudian biaya maintenance rumah, listrik, air, dan yang lainnya. Sedangkan komponen biaya terbesar yang kedua itu jatuh pada biaya untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk di dalamnya adalah untuk BBM, untuk oli, untuk maintenance, dan lain-lain. Apakah komponen-komponen ini bisa dibilang sebagai pembunuh kekayaan atau wealth killer di Indonesia? Yuk kita bedah sama-sama. Part yang kedua, wealth killer nomor 1 di Indonesia.
Istilah wealth killer itu mengacu pada faktor-faktor atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat kita dalam proses menabung dan akumulasi kekayaan. Sehingga penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasikan faktor-faktor tersebut. Dengan mengadopsi kebiasaan yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan pribadi, seseorang bisa meminimalkan wealth killer dan membangun kekayaan dalam jangka panjang. Nah, di salah satu artikel dikatakan bahwa wealth killer nomor 1 di US itu adalah mobil. Dan saya cenderung sepakat kalau di Indonesia wealth killer nomor 1 itu juga mobil. Banyak yang salah kaprah, banyak yang menganggap bahwa pengeluaran mobil per bulan paling-paling berasal dari bahan bakar saja, yang lebih boros jika dibandingkan dengan biaya bahan bakar ketika membeli sepeda motor misalnya. Faktanya adalah ownership cost atau biaya kepemilikan dari mobil itu tidak hanya sekedar bahan bakar saja. Nah, ada satu artikel dari gridauto.com yang berjudul Total Cost Ownership dari kendaraan, banyak yang tidak peduli bahkan sering bikin kaget jika tahu angkanya. Di artikel ini disimulasikan berapa sih biaya keseluruhan dari kepemilikan kendaraan, khususnya mobil. Kita akan coba lihat apakah make sense atau tidak. Di sini dicontohkan biaya kepemilikan dari sebuah mobil low MPV-A dengan harga beli 246 juta rupiah itu sebagai berikut. Biaya yang pertama adalah bayar cicilan plus administrasi. Di sini disebutkan kalau biayanya sekitar 4,9 juta rupiah per bulan. Menurut saya ini make sense ya kalau kita simulasikan dan pembelian memakai kredit. Jika kita pakai DP asumsi 30%, biaya tersebut akan setara dengan cicilan dengan tenor 3 tahun lamanya. Kemudian biaya kedua adalah biaya untuk servis dan penggantian komponen. Di sini diasumsikan biayanya sebesar 1 juta rupiah per tahun atau setara dengan 83.333 rupiah per bulannya. Ini menurut saya juga make sense karena di tahun-tahun awal pemakaian biasanya kita lebih jarang servis ataupun biaya servisnya lebih murah. Dan untuk yang ketiga ini adalah biaya pajak tahunan yang diasumsikan sebesar 4 juta rupiah per tahun atau setara dengan 333.000 rupiah per bulannya. Biaya keempat adalah untuk biaya BBM. Biaya BBM ini diasumsikan sebesar 886.500 rupiah per bulannya. Pada artikel Grid Auto, dia memakai asumsi sehari jalan 30 km dari kantor ke rumah, pulang pergi, dan konsumsi bensinnya adalah 1:10. Dan biaya kelima itu adalah biaya tol. Ini diasumsikan sebesar 380.000 per bulan. Menurut saya ini cukup reasonable. Nah, kalau kita total dari 5 komponen biaya ini saja itu sudah sekitar 6,5 juta rupiah per bulan. Angka 6,5 juta per bulan ini sebenarnya adalah angka yang cukup fantastis. Dan kalau pakai median penghasilan rata-rata orang di Indonesia itu adalah 10,5 juta rupiah, ini sudah menghabiskan sekitar 63,7% dari penghasilan. Oke, tapi kan cicilan itu tidak selamanya. Anggaplah cicilan dan administrasi itu sudah lunas, maka masih ada biaya sekitar 1,68 juta rupiah per bulan. Atau ini setara dengan 16% dari rata-rata penghasilan dari survei tadi ya. Tapi kalau kita pakai UMR Jakarta sebesar 4,9 juta, maka ini setara dengan 34,3% dari gaji UMR. Nah, sayangnya ada banyak yang lupa dengan 2 biaya tambahan lainnya. Nah, biaya yang keenam itu adalah biaya depresiasi mobil. Depresiasi mobil itu harus dianggap sebagai biaya kepemilikan karena ada nilai dari mobil yang hilang semasa pemakaiannya. Ketika seseorang membeli mobil baru, nilainya biasanya akan menurun secara signifikan begitu mobil itu meninggalkan dealer dan terus-menerus turun setiap tahunnya. Hal ini berarti jika seseorang memutuskan untuk menjual mobil tersebut setelah pemakaian sekian tahun, maka mereka tidak akan mendapatkan kembali jumlah uang yang sama dengan harga pembelian awal. Misalnya saja di tahun pertama, depresiasi mobil itu bahkan bisa mencapai 20% dari harga beli. Nah, di artikel Grid Auto ini diasumsikan biaya penyusutannya itu sebesar 10% per tahun, yaitu 24,6 juta rupiah per tahun. Atau kalau kita jadikan biaya per bulan itu setara dengan biaya 2,05 juta per bulannya. Biaya yang ketujuh ini adalah biaya asuransi. Dengan asumsi insurance rate untuk all risk sebesar 2% per tahun dari harga mobil, maka akan ada tambahan biaya sebesar 4,92 juta rupiah per tahun, atau ini setara dengan 410.000 rupiah per bulannya. Nah, jika kita akumulasikan, maka biaya yang timbul dan harus dibayar itu adalah sebesar 9 juta rupiah per bulannya. Dan jika kita tarik nantinya biaya cicilan, seandainya sudah lunas, maka biayanya pun masih sebesar 4.100.000 rupiah per bulannya. Singkatnya, kepemilikan mobil yang menurut kebanyakan orang menambah value added secara status sosial, malah sebenarnya akan menjadi wealth killer jika tidak diimbangi dengan kapabilitas keuangan yang mencukupi pula. Biaya-biaya tersembunyi yang sering kali diabaikan itu adalah beban depresiasi atau beban penyusutan itu sebesar 2 juta rupiah. Dan malahan 2 juta rupiah ini memiliki porsi hampir 50% dari total biaya bulanan kepemilikan rumah kalau seandainya kita tidak mengikutkan biaya cicilan. Part terakhir, belajar dari kasus Bobby.
Di video sebelumnya, saya mencontohkan kasus Bobby, seorang manajer sebuah perusahaan swasta di Indonesia yang bergaji 40 juta rupiah, tapi ternyata malah terlilit hutang. Bobby pada saat pertama kali kerja di usia 23 tahun, ia memulainya dengan gaji 5 juta rupiah. Pada saat itu justru dia masih bisa menabung. Tapi ketika gajinya naik, 2 tahun kemudian menjadi 7,5 juta per bulan, Bobby mulai membeli mobil bekas. 2 tahun kemudian di usia ke-27, gajinya naik menjadi 10 juta rupiah per bulan, dan Bobby membeli mobil baru dan ambil cicilan sebesar 250 juta rupiah, disertai juga dengan kenaikan lifestyle lainnya. Puncaknya saat menjadi manajer di usia ke-29 dengan gaji 40 juta rupiah, dia membeli mobil baru lagi yang lebih mahal dan lebih mewah. Tidak lama kemudian, Bobby pun jatuh terlilit utang akibat kenaikan lifestyle-nya. Gaji yang awalnya 5 juta itu bisa menabung. Gaji 10 juta mulai hidup pas-pasan, gaji 40 juta malah banyak utang. Inilah yang dinamakan dengan middle income trap. Seperti yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong, salah satu investor tersukses di Indonesia, biaya untuk hidup itu murah. Yang mahal itu adalah biaya untuk gaya hidup. Pak Lo Keng Hong sendiri sering cerita kalau dia tidak tertarik membeli mobil-mobil mewah karena ujung-ujungnya mobil mewah akan menjadi besi tua. The goal is to be rich, not to look rich. Jadi bagaimana solusinya supaya tidak terjebak dengan wealth killer nomor 1 di Indonesia? Yang pertama, bisa mulai dengan membeli sepeda motor terlebih dahulu sebagai alat transportasi utama dan abaikan status sosial ataupun gengsi. Yang kedua, bisa juga menggunakan transportasi umum yang ada. Khususnya di Jakarta, transportasi umumnya cukup banyak ya, mulai dari Transjakarta dan juga MRT. Ada banyak kok karyawan yang tidak gengsi untuk memakai transportasi umum. Bahkan salah satu konten creator yaitu Pak Samuel Ray, dia juga tidak segan-segan untuk menggunakan transportasi umum ketika dia bekerja. Yang ketiga, walaupun gajinya memang sudah cukup, jangan terbuai dengan yang namanya mobil impian. Sesuaikan dengan kemampuan finansial. Usahakan biaya kepemilikan mobil termasuk biaya depresiasi itu tidak lebih dari 20% dari total penghasilan bulanan. Artinya kalau penghasilan bulanan masih 7,5 juta rupiah, maka total biaya yang dikeluarkan untuk kepemilikan mobil itu maksimal hanya bisa 1,5 juta rupiah. Nah, untuk biaya kepemilikan 1,5 juta rupiah, memang mobil yang bisa dibeli adalah mobil dengan range harga sekitar 100 jutaan. Dengan mengadopsi kebiasaan yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan pribadi, seseorang dapat meminimalkan wealth killer dan bisa membangun kekayaannya untuk jangka panjang. Jangan sampai nasib kita seperti Bobby. Ingat, the goal is to be rich, not to look rich. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan terakhir, sekali lagi, shout out buat Deposito BPR yang mau mensupport konten ini. Biar investasi kalian makin maksimal, kalian bisa mencoba opsi investasi aman dan jamin seperti Deposito BPR by Komunal. Kalian bisa dapat bunga maksimal hingga 6,75% per tahun. Dan yang paling penting adalah depositonya dijamin oleh LPS. Jangan lupa juga kode referral Dodi untuk cashback sebesar Rp100.000. Nah, bagi yang ingin tahu berapa jumlah uang yang dibutuhkan dan apakah uang yang kita tabung sudah cukup atau belum, bisa coba klik video yang ada di sini ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.